Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayudina Rianti. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah sosiolinguistik. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan kembali isi dari sebuah video yang sebelumnya telah dosen saya berikan. Video tersebut disajikan dalam bahasa Inggris, akan tetapi saya akan menjelaskannya kembali dalam bahasa Indonesia. Nah, video tersebut merupakan sebuah video tentang salah satu tokoh terkenal yang sedang melakukan pidato pada kampanye calon presiden Amerika Serikat yang mana digelar pada tahun 2004 yang diselenggarakan di Boston, Amerika Serikat. Nah, video tersebut diunggah dalam laman YouTube yang bernama THNKR. Oke, kemudian video tersebut berjudul The Speech That Make Obama President, atau dalam bahasa Indonesia berarti pidato yang telah membuat Obama menjadi seorang presiden. Ya, tokoh yang diceritakan di dalam video tersebut adalah seorang Barack Obama, atau yang memiliki nama lengkap Barack Hussein Obama. Ia adalah seorang politisi Amerika yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-44. Dan ia juga merupakan orang Afrika Amerika pertama yang menempati jabatan sebagai seorang presiden di Amerika Serikat. Pada tahun 2004, Obama mendapat perhatian nasional saat berkampanye mewakili Illinois di Senat Amerika Serikat melalui kemenangannya pada pemilu pendahuluan Partai Demokrat pada bulan Maret. Pidatonya di Konvensi Nasional Demokrat pada bulan Juli, dan pemilihannya sebagai Senat pada bulan November. Ia memulai kampanye presidennya pada tahun 2007 dan pada tahun 2008 setelah kampanye pendahuluan melawan Hillary Rodham Clinton, Obama memenangkan mayoritas suara delegasi dalam pemilu pendahuluan Partai Demokrat untuk dijadikan calon presiden. Nah, ia kemudian mengalahkan calon dari Partai Republik John McCain dalam pemilihan umum presiden tahun 2008. Dan ia dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat pada tanggal 20 Januari 2009. Lalu, apa sebenarnya yang menjadi spesial dalam pidato Obama tersebut sehingga ia dapat terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat? Apakah ada teknik khusus yang digunakannya dalam menyampaikan isi pesan pidato tersebut kepada para audiensnya? Untuk itu, mari kita mulai mencari tahu bagaimana pidato tersebut menjadi sangat efektif melalui sarana pidato sebagai alat komunikasi. Oke, dalam video tersebut setidaknya ada 4 tokoh yang mengomentari cara bagaimana Obama menyampaikan pidatonya. Dan mereka adalah Robert Lerman, yang merupakan seorang kepala penulis naskah untuk wakil Presiden Gore, kemudian
Michael A. Cohen, seorang penulis yang mana selama hidupnya ia memiliki rekam jejak kampanye. Kemudian Charlton Kilwain, seorang profesor bidang komunikasi NYU. Dan selanjutnya adalah Mario Cuomo, seorang mantan gubernur New York. Nah, kemudian di dalam video tersebut, orang yang pertama mengomentari Barack Obama yaitu Robert. Ia mengatakan bahwa Barack Obama pada tahun 2004 sama sekali tidak dikenal. Orang-orang bahkan berkata mungkin saya tidak tahu siapa orang ini. Dan heran mengapa mereka memilihnya, begitu kata Robert. Nah, kemudian selanjutnya Michael mengatakan bahwa Obama memiliki interpretasi sebagai seorang yang agak pemula, sebagai seorang tokoh muda yang sedang naik daun di partai. Tetapi sebenarnya tidak ada yang tahu siapa pria ini. Ini adalah kesempatan Obama untuk memperkenalkan dirinya kepada orang-orang. Begitu menurut Michael. Nah, setelah itu disajikan video Obama yang sedang memulai pidatonya. Dalam memulai pidatonya, ia mengatakan bahwa malam ini adalah malam kehormatan bagi saya. Oleh karena itu, mari kita lewati bersama. Kehadiran saya di panggung ini sebetulnya sangat tidak mungkin. Ayah saya adalah seorang pelajar asing yang lahir dan tumbuh di sebuah desa kecil di Kenya. Nah, menurut Michael, apa yang membuat pidato politik itu luar biasa adalah jika Anda dapat melipat cerita Anda menjadi bagian dari cerita Amerika yang lebih besar ini. Nah, kemudian menurut Robert, hal berikutnya adalah ia merupakan orang yang lebih baik dari mungkin orang kulit hitam lainnya, karena keluarga ibunya yang mana kakeknya dahulu berjuang di dalam Perang Dunia II, yaitu berkaitan dengan G.I. Bill di pemukiman Kansas. Jadi karena itu, walaupun Obama memiliki keturunan orang kulit hitam, akan tetapi karena dia memperkenalkan terlebih dahulu siapa dirinya, orang kulit putih pun bisa mengatakan, ya, oh, dia sama seperti kita, seperti itu. Nah, kemudian Obama dalam pidatonya juga mengatakan, orang tua saya tidak hanya berbagi cinta yang mustahil, mereka juga memiliki iman yang tetap pada peluang bangsa ini. Nah, saya berdiri di sini mengetahui bahwa kisah saya adalah bagian dari kisah Amerika yang lebih besar. Bahwa saya berhutang kepada semua orang yang ada sebelum saya. Dan bahwa di negara lain manapun di dunia ini bukanlah kisah saya, walaupun itu mungkin saja terjadi. Kemudian, selanjutnya kali ini Obama menemukan titik temu. Charlton berkata bahwa pada pidato ini kita sudah melewati 4 tahun bersama George Bush. Dan kita merasa sebagai negara seperti kita telah tumbuh lebih jauh dari perang. Dan masalah berikutnya adalah ras partisan yang sangat rumit. Dan menurut Michael, pidato Obama dalam beberapa hal merupakan penawar untuk masalah itu. Kemudian Obama
menyampaikan dalam pidatonya, di samping individualisme kita yang terkenal, ada unsur lain di dalam kisah Amerika, yaitu sebuah kehidupan yang menghubungkan kita sebagai satu orang. Jika ada seorang anak di sisi selatan Chicago yang tidak bisa membaca, itu penting bagiku walaupun itu bukan anakku. Jika ada warga lanjut usia di suatu tempat, kemudian mereka tidak dapat membayar obat-obatan preskripsi dan harus memilih antara obat dan sewa, hal itu membuat hidup saya miskin, bahkan jika itu bukan kakek nenek saya. Ini adalah kepercayaan mendasar. Saya penjaga saudara saya. Saya penjaga saudari saya. Bahwa laki-laki di negara ini bekerja pluribus unum, dari banyak orang. Michael selanjutnya memberi komentar bahwa dia menyampaikan pidato bahwa usia para imam adalah keseluruhan pesan politik tahun 2008 yang merupakan argumen utama dalam melayani. Kemudian, Obama melanjutkan pidatonya dan mengatakan bahwa sekarang, bahkan ketika kita berbicara, ada orang-orang yang bersiap untuk memecah belah kita. Para ahli yang memutarbalikkan fakta, para pengiklan negatif yang memeluk politik apapun. Baiklah, saya katakan kepada mereka malam ini, tidak ada Amerika yang liberal dan Amerika yang konservatif. Yang ada hanyalah Amerika Serikat. Selanjutnya, terdapat teknik yang digunakan oleh Obama dalam pidatonya. Mario mengatakan bahwa Obama dilahirkan dengan 2 hadiah besar. Yang satu adalah pikirannya dan yang satu lagi adalah kemampuannya untuk berbicara kepada orang dalam kelompok besar. Kemudian, menurut Robert, ada 3 hal yang dilakukan Obama yang benar-benar membuat pidato itu efektif. Dia ingin kisah yang konkret, dia suka bercerita, dan dia seperti antitesis. Penggunaan pengulangan dalam struktur dilakukan untuk menunjukkan kontras. Tidak ada Amerika yang liberal atau Amerika yang konservatif, yang ada hanyalah Amerika Serikat. Nah, memang dalam pidatonya Obama berkata bahwa tidak ada Amerika kulit hitam dan Amerika kulit putih dan Amerika Latin dan Amerika Asia, tetapi yang ada adalah Amerika Serikat. Para pakar sering memisahkan atau membagi negara kami ke dalam negara bagian merah dan negara bagian biru. Tetapi saya juga mendapat kabar dari mereka. Kami menyembah dewa yang luar biasa di negara bagian biru, dan kami tidak suka agen federal memburu kebebasan kami di negara bagian merah. Kami memandu secara langsung di negara bagian biru, dan ya, kami punya beberapa teman gay di negara bagian merah. Kita adalah satu orang. Kita semua bersumpah setia pada bintang-bintang dan garis-garis. Kita semua membela negara-negara Amerika Serikat. Menurut Michael, dia memainkan tangannya ketika berpidato. Dalam hal itu, dia benar-benar menunjukkan banyak hal. Banyak dari ini, banyak dari ini, banyak dari itu. Nah, kemudian menurut Charlton, dengan melakukan hal itu, ia mengeluarkan energi ini. Saya baru dan saya seorang yang dinamis. Selanjutnya, Michael menambahkan,
Dia tidak terlalu banyak berbicara. Dia berbicara sedikit, akan tetapi lebih serius dan pantas ketika dia berbicara hari ini. Saya pikir ini lebih mencerminkan kedudukannya, begitu menurut Michael. Nah, setelah itu, Obama juga menambahkan dalam pidatonya sebuah seruan untuk harapan. Ia mengatakan bahwa pada akhirnya mengenai pemilu ini kita bisa menentukan apakah kita berpartisipasi dalam politik sinis atau kita berpartisipasi dalam politik harapan. Ini harapan para budak yang duduk di sekitar api unggun menyanyikan lagu-lagu kebebasan. Harapan para imigran yang duduk di pantai yang jauh. Harapan letnan muda angkatan laut dengan berani berpatroli di Mekong Delta. Harapan seorang putra pekerja pabrik yang menentang peluang. Harapan bocah kurus dengan nama lucu yang percaya bahwa Amerika punya tempat untuknya juga. Pergi berharap dalam menghadapi kesulitan. Harapan dalam menghadapi ketidakpastian. Keberanian harapan. Nah, menurut Robert, penampilannya di konvensi itu merupakan pidato terbaik, lebih baik daripada konvensi John Kerry. Pidato Obama menggemparkan, dan tanpa itu, ia tidak akan menjadi seorang presiden. Sedangkan, menurut Mario, ia mengatakan bahwa saya pikir ketulusan sangat berarti. Ada orang yang ketika mereka berbicara itu, mereka sedang berbicara kebenaran, seperti yang mereka lihat, dan mereka sangat efektif ketika melakukan itu. Kemudian, pada akhirnya, pada pidato Obama mengatakan bahwa saya percaya negara ini akan mengklaim kembali janjinya. Dan dari kegelapan politik yang panjang ini, hari yang lebih cerah akan datang. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati Anda. Begitulah akhir dari pidato Obama. Nah, itulah kurang lebih isi dari video tersebut, yang mana dapat disimpulkan bahwa pidato sebagai sebuah komunikasi memiliki beberapa teknik khusus agar dapat tersampaikan secara efektif. Nah, di dalam pidato Obama, ia memulai pidatonya dengan meyakinkan siapa dia agar audiensnya bersedia untuk terus mendengarkan pidatonya. Kemudian, dia mulai menyampaikan ide pokok dalam pidatonya dengan tidak terlalu banyak berbicara, akan tetapi sangat efektif. Hal ini dibuktikan ketika banyak audiensnya yang antusias mendengar pidatonya. Teknik memainkan tangan atau gestur tubuh juga mempengaruhi audiensnya untuk yakin atau sependapat dengan dirinya. Sehingga pidato Obama yang tidak terlalu lama tersebut dan bisa dikatakan singkat tersebut dapat menyentuh hati para audiensnya serta dapat dikatakan sebagai pidato yang sangat berhasil mengkomunikasikan isi pesannya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga dapat diambil manfaatnya.
Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.